being polite. If you gentlemen will just allow me a moment to put the laundry... It'll be an act of kindness, ma'am. Di awal film memperlihatkan seorang juragan kaya tengah melakukan hukuman gantung pada ayah Jimmy yaitu Callister, yang telah mencuri sesuatu darinya, namun Jimmy tak percaya atas tuduhan tersebut. Si juragan pun menyewa seseorang yang bernama Colton Briggs, sang legenda yang mempunyai keahlian menembak dan tidak punya rasa takut dan tak pernah gagal dalam misinya. Tak lama saudara ayah Jimmy muncul untuk menyelamatkannya, hingga baku tembak pun terjadi dan dimenangkan oleh Briggs. Sang juragan pun tertembak dan meminta tolong untuk panggilkan dokter, namun Briggs dengan tega justru mengambil uangnya dan berkata, "Kau berhutang lagi padaku." Kembali ke ayah Jimmy yang mana ia tak terima karena adiknya terbunuh. Ia pun berniat membalas namun justru dia sendiri yang tewas tepat di depan anaknya. "20 tahun berlalu, Colton Briggs telah pensiun dari pekerjaan lamanya dan menjalani kehidupan normal layaknya pria pada umumnya, tinggal di sebuah bukit, hidup damai dan bahagia bersama istri yang bernama Ruth dan putrinya bernama Brooke. Hingga suatu hari Briggs mengantar anaknya sekolah sekaligus menuju tokonya di sebuah kota kecil untuk berjualan seperti aktivitas yang ia kerjakan sehari-hari. Dan pada saat itu juga ada pelanggan yang berniat mencuri permen dagangannya, namun Briggs membuktikan bahwa ia benar-benar bertobat dan tidak mempersoalkan kejadian tersebut. You want one? Di sisi lain istri Briggs yang tengah menjemur pakaian nampak didatangi orang asing yang katanya sudah berhari-hari kesasar di jalan, lantas ia memperkenalkan diri bernama James dan temannya bernama Bud, Mike, dan si paling tua bernama Eustace. Dan dengan kebaikan Ruth, ia bersedia menunjukkan mereka arah ke kota. Gentlemen will just allow me a moment to put the laundry... Yes, he was walking. Well. Ketika melihat gerak-gerik mereka yang nampak mencurigakan, lantas Ruth berusaha lari menuju gudang dan berniat kabur dengan kudanya, namun semua itu sia-sia. Mereka membawa Ruth ke dalam gudang dan menanyakan tentang Briggs. Temannya pun merasa ketakutan setelah mendengar Briggs adalah suaminya yang merupakan legenda yang kejam dan beringas. Namun James sangat senang, karena ia adalah Jimmy yang dulu ayahnya dibunuh oleh Briggs. Kembali pada Briggs yang selesai berjualan dan bergegas pulang bersama Brooke. Setibanya di rumah, ia dikejutkan oleh seorang kepala serif bernama Franklin dan beberapa anak buahnya yang dengan seenaknya makan dan minum di rumah itu. Serif tersebut kaget mengetahui itu adalah Brick yang kini sudah tobat dan berkeluarga, namun tetap saja ia enggan memberitahu keempat nama pembunuh istri Briggs. Saat Briggs menggali makam untuk jasad istrinya, terlihat Serif menceritakan tentang masa lalu ayahnya, pria yang sudah lama dikenal dan sangat kejam di masanya, bahkan mengatakan ayahnya adalah pembunuh terdingin yang pernah ia temui. Namun itu tak menunjukkan sedikitpun ekspresi sedih atau menangis dari Brooke, yang membuat Serif pun terheran karenanya. Saat Briggs kembali menanyakan pelaku pembunuh istrinya, Serif mengatakan untuk tidak balas dendam, karena sudah bukan zamannya main hakim sendiri. Dan sejak resmi jadi negara, hukum mulai berlaku di sana. Serif berjanji akan menangkap pelaku itu dan mengadilinya sesuai hukum yang ada. Saat Briggs memasuki gudang TKP kematian istrinya, nampak ia sangat terpukul dengan kejadian itu. Dengan amarah yang tak bisa ia redam, dia pun memutuskan untuk mencari pelaku itu bersama anaknya.
Bahkan dia membakar rumahnya yang menandakan bahwa dia tak akan kembali sebelum berhasil membalas kematian istrinya. Hingga sampai di tengah hutan, Brick menyuruh anaknya untuk tidur selama 30 menit lalu makan dan kembali melakukan pencarian, dan itu dilakukan setiap 4 jam sekali sampai para pembunuh ditemukan. Because they'll be meaning to kill us. If we get there dead tired, or Di sisi lain saat Sheriff dan anak buahnya sedang berbincang di tengah perjalanan pengejaran para pembunuh, tiba-tiba dikejutkan oleh serangan Jimmy dan anak buahnya. Mereka terpojok oleh serangan itu hingga Sheriff menyuruh satu anak buahnya untuk memanggil bantuan. Shit, son. How'd you do that? Sementara Brax membangunkan anaknya yang tengah tidur karena mendengar ada orang yang datang, ia berniat mengambil kudanya, lantas dia menyuruh anaknya untuk mengelabui dengan cara pura-pura nangis dan iba, yang nyatanya sulit dilakukan oleh Brooke. My baby, my baby. Where? My baby, where? Kembali ke Sheriff yang dikejutkan oleh kemunculan Brax dan anak buahnya yang telah disandra oleh mereka. Dan betapa beraninya Brooke saat menginjak kaki anak buah Sheriff yang tertembak, hingga membuat mereka tak berani lagi meremehkannya. Mereka pun diikat untuk berjaga-jaga, sementara Brax membantu mengeluarkan peluru yang bersarang di lengan salah satu mereka. Well, it was poison in it. We have to burn it with the iron. Selesai dengan itu, Brick membawa kuda dan senjata mereka pergi menuju Santa Rosa. Sementara Jimmy dan anak buahnya terlihat memasuki sebuah lumbung dan mengambil uang yang sudah lama disimpan di sana, yang merupakan mata uang Meksiko. Ternyata mereka adalah mantan narapidana, yang mana Jimmy memperalat mereka untuk membalaskan dendamnya dengan iming-iming uang, sehingga mereka saat ini tidak perlu memburu Brick, melainkan Brick yang akan menemukan mereka. Figure that out and figure it out fast. Boy, got any idea what kind of money this is? Why do we need that? Once they're put in the ground, they have all they need. Pada malam hari saat mereka istirahat, Brooke menanyakan pada ayahnya perihal kehidupannya dulu yang sering membunuh namun insyaf setelah mengenal ibunya. Hingga Brick pun menceritakan masa kecilnya yang berbeda dengan teman-temannya, ia tak bisa menangis, tidak tertawa, tidak punya rasa takut, bahkan tidak menangis saat ibunya meninggal saat ia masih kecil. Dia terlahir seperti mati rasa. Bahkan ia bisa mengenali rasa takut seseorang untuk melawannya. Hingga pada saat istrinya meninggal, barulah ia merasakan sakit kehilangan orang yang dia takuti dan pernah ia cintai, seakan sebagian dari dirinya mati bersama istrinya. Hingga suatu hari Jimmy dan kawan-kawan sampai di Santa Rosa, di sana mereka istirahat dan membagi tugas jaga bergantian untuk bersiap menanti kedatangan Brick. Rotate every couple hours. Y'all look like, now, I need you boys to set a guard. Just as you line up your shot. Sementara itu Brooke yang selesai dengan latihan menembaknya, melanjutkan perjalanan menuju Santa Rosa. Setibanya di sana, Brick menyuruh anaknya masuk kota lebih dulu untuk mengetahui kondisi di sana. Akan tetapi Brooke berhasil diketahui oleh mereka dan diintimidasi oleh Jimmy, berharap gadis itu takut namun nyatanya anak buah Jimmy lah yang justru ketakutan. Dan Brooke menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Jimmy. Daughter Colton Briggs ain't scared of nothing. Sementara anak buah Jimmy berjaga, melihat Brick dari kejauhan mendekati kota. Ia berusaha sembunyi dalam rumah akan tetapi tak lama baku tembak pun terjadi hingga dua di antara mereka berhasil dilumpuhkan, namun Brick juga terluka karena tembakan. Jimmy pun mengikat gadis itu untuk memancing Brick keluar. Dan momen seperti inilah yang ditunggu Jimmy selama bertahun-tahun lamanya.
Brick seperti tak punya kesempatan menyelamatkan diri dan anaknya. Dan benar saja, Don't worry. I'm okay. Jimmy merasa sangat puas berhasil membunuh Brick, namun terjadi hal yang sama sekali tak terduga olehnya. Dengan tidak segan-segan Brooke pun menembak Jimmy. Setelah semua berakhir dan kini ia tinggal sebatang kara. Tak lama datanglah Bapak Kepala Sheriff dan dengan bijak ia tidak melibatkan Brooke dalam kasus ini, karena Brooke dianggap masih di bawah umur dan punya masa depan panjang untuk jadi lebih baik. I thought I might. But I suppose the judge would just say that round up the bodies and let's get them back. Yeah.